Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Insan Nursalsabila dengan NIM 0904032153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu pengaruh ilmu teknologi terhadap pendidikan di Surabaya. Latar belakang, dengan memasuki zaman yang memiliki kemajuan teknologi yang mengglobal dan telah mengubah segala aspek kehidupan, yaitu dari segi ekonomi, politik, kebudayaan, hingga pendidikan. Kemajuan teknologi yang ada ini merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, karena kemajuan teknologi ini akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Sebuah inovasi diciptakan untuk memberikan banyak manfaat yang positif bagi kehidupan, juga memberikan kemudahan untuk melakukan sebuah aktivitas, khususnya dalam bidang teknologi ini, yang sebagian masyarakat sudah banyak menikmati manfaat positif yang didapat. Namun, jika awal mula terciptanya inovasi untuk menghasilkan manfaat yang positif, di sisi lain juga akan ada dampak negatif yang terjadi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini tidak bisa kita hindari dari pengaruh terhadap bidang pendidikan. Dengan tuntutan global di dunia, pendidikan untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi terhadap usaha yang dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Tujuan saya meneliti ini yaitu untuk mendeskripsikan pengaruh ilmu teknologi terhadap pendidikan khususnya di Surabaya. Yang kedua, yaitu untuk menganalisis dampak positif dan negatif ilmu teknologi terhadap pendidikan khususnya di Surabaya. Manfaat yang bisa didapat untuk institusi pendidikan dapat digunakan sebagai acuan dampak negatif dan positif terhadap pengaruh ilmu teknologi pada pendidikan. Bagi penulis, yaitu saya sendiri, dapat menerapkan dampak positif yang sesuai dalam materi yang disampaikan dan mempunyai tambahan wawasan dan pengetahuan dari materi penelitian ini. Kajian pustaka, teknologi merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pendidikan sendiri juga memanfaatkan teknologi untuk membantu pelaksanaan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Thunder et al. Dalam Selwyn 2011 yang menyatakan bahwa teknologi digital kini sudah mulai digunakan di dalam lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mendukung pembelajaran, baik sebagai alat informasi, yaitu sebagai sarana mengakses informasi, atau sebagai alat pembelajaran, yaitu sebagai sarana penunjang kegiatan belajar dan tugas. Hal ini dikutip dari Lestari 2018. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, munculnya media massa khususnya pada media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang dapat memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang tidak harus melalui tatap muka. Dan yang keempat, yaitu adanya sistem pengolahan data dari hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Hal ini dikutip dari Jamun 2018. Di balik banyaknya dampak positif terhadap pendidikan, namun ada dampak negatifnya juga, yaitu yang pertama, e-learning yang menyebabkan pengalihan fungsi guru hingga mengakibatkan guru tersingkirkan. Yang kedua, dengan seringnya mengakses internet, dikhawatirkan siswa atau mahasiswa tidak benar-benar memanfaatkan teknologi dengan baik, namun dipakai untuk hal-hal yang buruk seperti pornografi dan game online. Ketiga, siswa atau mahasiswa menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Dan yang keempat, dapat menimbulkan sikap yang apatis di tiap individu. Hal ini dikutip dari Jamun 2018. Untuk metode penelitiannya, di desain penelitian metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis penilaian sikap atau perilaku di kehidupan nyata. Metode ini memberikan hasil yang subjektif terhadap penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini bertempat di UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang dimulai pada tanggal 22 Mei sampai 24 Mei 2023. Untuk populasi dan sampel, populasi penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa arsitektur angkatan 2021 UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan keseluruhan mahasiswa rata-rata berumur 19 hingga 21 tahun. Sampel pada penelitian ini yaitu dipilih secara acak
atau siapapun yang terlibat dalam proses penelitian ini masih mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel. Untuk instrumen dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan menganalisis sikap dan perilaku keseluruhan mahasiswa saat perkuliahan sedang berlangsung. Untuk teknik analisa data, data yang dihasilkan dijadikan satu dengan menggunakan teknik analisis deskriptif guna untuk menjadikan data analisis lebih valid dan dapat mengerti hasil data yang didapatkan pada penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.